Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel ini. Di sini saya akan kasih tahu hal apa yang terjadi jika kita tidak mengatur setelan baru atau yang kita tahu sekarang yaitu setelan konten hasil modifikasi. Nah, ternyata ada yang udah mengalaminya loh. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Di sini akan aku jelaskan dan tentunya aku pengen mengingatkan lagi ya, terutama untuk kalian YouTuber pemula ya. Nah, sebenarnya hal ini juga pernah aku jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, ini udah pernah aku jelaskan di sini. Ya, tapi ternyata dari kalian itu masih ada yang menanyakan terkait dampak yang terjadi jika kalian tidak mengisi kebijakan YouTube terbaru ataupun setelan konten hasil modifikasi. Apalagi sekarang juga saya lihat ternyata ada yang udah ngalamin dampaknya. Nah, di situ baru deh. Biasanya YouTuber pemula itu panik biasanya. Itu setelannya di mana ya? Tapi jujur sih, saya awal juga belum tahu setelan itu. Saat aku ngecek di YouTube Studio Beta di brosur, ternyata kaget dong ada setelan baru itu. Di situ saya belum menyetingnya gitu ya. Terus di situ saya juga nyari informasi di YouTube, ternyata nggak ada yang ngebahas. Berarti di situ ternyata belum ada tuh yang tahu ya. Nah, baru deh saat aku di situ nyari-nyari informasi di YouTube atau di pusat bantuan YouTube ya. Mohon maaf, di pusat bantuan YouTube ternyata ada informasinya. Kalau hal itu tuh wajib di-setting dan itu berhubungan dengan konten AI. Nah, saat aku baca juga nih di pusat bantuan YouTube setelan ini gitu ya, atau setelan konten hasil modifikasi ini ternyata penting dan ini bisa membantu penonton ya untuk mengetahui apakah konten yang mereka tonton itu ataupun dengarkan itu asli ataupun tidak ya. Apalagi sekarang kan udah mulai tuh banyak-banyak konten-konten AI yang bermunculan ya, yang tentunya itu bisa menyesatkan penonton, apalagi kita sendiri ya. Kita juga kan sebagai penonton ya, apalagi kita yang suka membuka YouTube nih. Nah, tentunya ini sangat penting. Nah, ternyata dampaknya itu ini bisa bikin YouTuber pemula ini galau. Apalagi yang udah berjuang gitu ya untuk memenuhi syarat monetisasi. Karena dampaknya apa, Cing? Nah, kita bisa baca di sini. Dampaknya itu adalah kalian bisa keluar dari program partner YouTube. Nah, itu makanya kalian perlu hati-hati. Dan ayo buruan sekarang untuk menyetingnya. Untuk menyetingnya kalian masuk aja ke YouTube Studio Beta di brosur ya. Di situ kalian tinggal masuk ke bagian detail video ya. Terus nanti di situ kalian tinggal klik lihat lebih banyak gitu ya. Nanti di situ ada setelannya. Kalian tinggal atur aja. Nah, di sini kita bisa baca untuk dampaknya nih. Nah, resiko tidak mengungkapkannya ya. Konten dapat menimbulkan pemahaman yang keliru jika penonton menganggap suatu video asli padahal sebenarnya telah dimodifikasi atau dibuat secara sintetis agar tampak realistis. Nah, jika kreator tidak menyertakan pengungkapan pada konten, dalam beberapa kasus YouTube dapat mengambil tindakan untuk mengurangi resiko bahaya bagi penonton dengan cara proaktif ya, menerapkan label yang tidak dapat dihapus oleh kreator. Selain itu, kreator yang secara konsisten memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini mungkin dapat dikenai penalti gitu ya dari YouTube, termasuk penghapusan konten atau penangguhan dari program partner YouTube. Nah, kalau penangguhan kan artinya kalian tuh keluar dari program partner YouTube, ditangguhkan gitu ya, tidak dapat lagi penghasilan gitu ya. Nah, ingat, kami menerapkan pedoman komunitas untuk semua konten di YouTube, terlepas dari apakah konten tersebut sintetis atau telah dimodifikasi. Nah, ini resiko yang bakal kalian alamin gitu ya. Dan ternyata itu benar. Ada konten kreator yang ngalamin gitu ya. Ternyata dia tuh tidak menyetingnya gitu ya. Nah, jujur sih kayaknya dia juga tidak tahu ya. Makanya baru sadar gitu ya ada setelan itu. Dan di sini saya pengen mengingatkan lagi, terutama untuk YouTuber pemula, biar kalian ayo langsung menyetingnya ya. Nah,
Kalau misalnya kalian bingung apakah konten kalian itu harus hasil modifikasi ataupun tidak, ya, kalian sebenarnya nggak usah bingung. Di sini juga udah dijelaskan oleh YouTube-nya langsung atau pusat bantuan YouTube-nya. Nah ini kalian bisa baca langsung di sini. Nah, aku juga bisa baca nih ya. Aku mau bantu kalian ya. Nah, di sini biar kalian juga paham, oke? Di sini juga ada 2 contohnya. Yang pertama adalah konten yang memerlukan pengungkapan oleh kreator. Ya, yang kedua adalah konten yang tidak memerlukan pengungkapan oleh kreator. Biar lebih jelas kita bisa baca di sini. Nah, apa sih sebenarnya konten yang memerlukan pengungkapan oleh kreator? Nah, di sini jelaskan ya. Kalau konten yang dimodifikasi atau konten sintetis dapat mencakup konten yang sepenuhnya atau sebagainya telah dimodifikasi atau dibuat menggunakan alat pembuatan atau pengeditan audio, video ataupun gambar. Ya, konten yang tampak realistis dan perubahannya yang signifikan memerlukan pengungkapan. Nah, berbeda kalau konten yang tidak memerlukan pengungkapan oleh kreator ya. Nah, ini pengeditannya itu yang tidak realistis atau perubahannya kecil. Nah, ini tidak memerlukan pengungkapan ya. Nah, kita bisa baca dulu untuk contohnya di bagian sini ya. Ya. Contoh konten yang tidak memerlukan pengungkapan oleh kreator. Nah, ini kreator tidak perlu mengungkapkan ya konten tidak realistis yang telah dimodifikasi atau sintetis, atau hasil editnya itu pada konten realistisnya itu sedikit perubahannya. Nah, untuk pengeditan kecil adalah pengeditan yang umumnya bersifat estetika ya, dan tidak mengubah konten dengan cara yang dapat menyesatkan penonton tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pengeditannya itu kecil. Untuk contohnya nih yang tidak realistis ya. Nah, seseorang menunggangi unikron ya di dunia hayalan. Nah, layar hijau yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengambang di luar angkasa. Nah, di sini untuk pengeditannya kecil itu menggunakan filter penyesuaian warna atau pencahayaan. Nah, filter efek khusus ya, seperti menambahkan latar belakang buram atau efek klasik. Nah, bantuan proses produksi ya, seperti menggunakan alat AI generatif untuk membuat atau meningkatkan kualitas kerangka video, skrip, thumbnail, judul, atau infografis ya. Nah, pembuatan teks ya, penajaman, peningkatan atau perbaikan video dan perbaikan suara atau audio. Pembuatan ide. Ini ya contoh-contohnya. Dan di atas ada lagi sih. Nah, ini. Nah, menerapkan filter kecantikan. Ini juga sama ya. Jadi menggunakan filter gitu ya. Membuat atau memperluas tampilan latar secara sintetis untuk menyimulasikan mobil yang bergerak, menggunakan efek untuk meningkatkan kualitas audio yang direkam sebelumnya, ya. Menggunakan animasi rudal buatan AI dalam video. Nah, ini contoh untuk yang tidak memerlukan pengungkapan oleh kreator. Nah, ini juga ada contoh yang memerlukan pengungkapan oleh kreator. Biasanya ini konten-konten yang perubahannya itu signifikan atau seluruhnya lah. Nah, biasanya ini bisa menyesatkan penonton. Nah, contohnya di sini kita bisa baca. Menghasilkan musik secara sintetis, termasuk musik yang dibuat menggunakan kreator musik ya. Mengklone suara orang lain agar dapat menggunakannya untuk suli suara. Nah, ini ya. Terus juga secara sintetis membuat rekaman video tambahan dari tempat sungguhan seperti video peselancar ya di MUAI untuk video promosi perjalanan. Terus, secara sintetis membuat video realistis pertandingan antara 2 pemain tenis profesional sungguhan. Ya. Membuat seolah-olah seseorang memberikan nasihat yang sebenarnya tidak ia berikan. Nah, ini biasanya sering ya. Jadi, aku juga pernah nemu gitu ya. Dianya tuh kayak seseorang yang profesional gitu ya, atau orang yang kenal, yang sering kita kenal lah. Dan dia tuh kayak memberikan nasihat gitulah. Tapi sebenarnya itu yaitu nggak ngungkapin itu gitu ya. Nah, biasanya tuh itu menggunakan AI gitu ya, AI gitu, efek AI. Nah, suaranya itu kayak dia tuh bikin sendiri gitu ya, konten kreator itu bikin sendiri. Terus dia tuh menggunakan kayak di Google itu tuh apa ya namanya tuh, kayak mengubah suaranya tuh kayak berbagai suara lain orang lain lah. Nah, nanti itu digabungin dengan gambar itu gitu ya. Nah itu ya, itu bisa menyesatkan. Apalagi kalau misalnya kita gitu ya, terus kita menggunakan suara orang lain. Nah, itu juga bisa ya. Nah, memodifikasi audio secara digital gitu ya, agar terdengar seolah-olah seseorang penyanyi
populer salah nada dalam pertunjukan live-nya. Ya. Menampilkan penggambaran realistis tornado atau peristiwa cuaca lainnya yang sedang bergerak menuju kota sungguhan, padahal tidak benar-benar terjadi. Ya. Membuat seolah-olah pekerja rumah sakit meninggalkan pasien yang sakit atau terluka. Ya. Menggambarkan tokoh masyarakat yang mencuri sesuatu yang tidak mereka curi. Ya. Atau mengaku mencuri sesuatu padahal mereka tidak membuat pengakuan tersebut. Membuat seolah-olah orang sungguhan telah ditangkap atau dipenjara. Nah ini ya untuk contohnya. Oh ya, di atas juga ada lagi contohnya. Nah ini nih, membuat atau memodifikasi konten secara digital untuk mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain. Nah ini juga nih yang sering ya. Nah, memodifikasi adegan kejar-kejaran mobil terkenal secara digital untuk menyertakan selebritas yang tidak ada dalam film aslinya. Nah, menyimulasikan audio agar terdengar seolah-olah seorang tenaga medis profesional memberikan saran, padahal tenaga profesional tersebut tidak benar-benar memberikan saran itu. Tuh ya. Jadi kayak ya itulah hasil editan kita gitu ya. Terus banyak penonton yang mengira kalau itu tuh saran dari orang yang aslinya gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini menampilkan penggambaran realistis rudal yang ditembakkan ke kota sungguhan. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Nah, pasti kalian juga udah dapat gambarannya lah. Nah, atau kalian bisa langsung baca di sini. Atau kalian misalnya masih bingung, kalian komen aja di bawah, nanti aku bantu. Nanti aku cek setiap video-video kalian. Nanti aku bantu. Oke? Kalian tinggal komen aja di bawah ya. Nah, nanti kalian juga nggak perlu takut kok. Misalnya kontennya itu termasuk konten yang perlu pengungkapan. Itu juga nggak berdampak kok. Karena kan di sini udah jelas fungsinya untuk fitur ini adalah membantu penonton untuk mengetahui apakah konten yang mereka tonton itu asli atau tidak. Itu aja. Dan nantinya tuh akan ada labelnya gitu di deskripsi video. Nah, ini labelnya tuh seperti ini. Nah, ini keterangannya seperti ini. Hanya diberikan label aja gitu ya. Jadi ngasih tahu aja penonton gitu ya. Dan biar penonton juga tidak salah paham, apalagi tertipu. Tuh, itu makanya ya. Jadi ini gak berdampak kok. Mendingan diisikan, apalagi kalau misalnya kita tidak diisi. Kan itu dampaknya kita bisa keluar dari program partner YouTube. Nah, itu ya. Makanya ayo buruan diisi ya. Terutama untuk kalian YouTuber pemula. Dan mungkin itu saja yang bisa aku bahas. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.